Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang minggu ini sepertinya orderan lagi luar biasa parah sekali. Apalagi kalau kita fokus nggak mau daftar Grab Bike hemat, itu benar-benar nggak dapat orderan Grab Bike ya. Jadi ini dinyalain dari jam 7 sampai jam 10, satu pun orderan nggak ada. Apa mungkin karena libur panjang? Bisa jadi. Evaluasi untuk sementara sih seperti itu ya. Hanya saja yang biasanya terjadi itu kalau daftar Grab Bike hemat itu masih ada dapat orderan, cuma harus berbayar. Jadi kenapa harus berbayar sih? Karena itu namanya promosi. Promosi siapa? Promosi aplikator. Tujuannya apa? Tujuannya agar driver dapat orderan lebih banyak. Faktanya lebih banyak bener kalau memang yang daftar Grab Bike hemat. Hanya saja di sini ada namanya monopoli ya bagi saya. Karena aplikator kan bukan Grab doang. Ada yang namanya Maxim yang khusus layanannya paling banyak itu penumpang, InDriver. Kalau Gojek masih ada layanan Food dan Grab Expressnya. Nah, Shopee lah yang nggak ada layanan penumpang ya. Nah, jadi di sini promosinya ini Grab memotong driver. Mereka seolah-olah memang promo nggak dapat untung dari konsumen atau dari customer. Hanya saja mereka memotong dari driver. Contoh ya, saya bilang kemarin, mereka kalau jarak 2 km ke bawah itu customer bayar 7.000. Customer bayar 7.000 dari aplikasi, itu driver dapat 10.400. 10.400 masih dikurangi potongan biaya langganan. Kalau rata-rata lah sehari driver dapat 10 orderan, itu dipotong 20.000, artinya satu orderan dipotong 2.000. Coba hitung bahwa kalau 7.000 customer bayar, Grab mengcover 1.400, driver memotong penghasilannya sebesar 2.000. Nah, di sini ada yang disembunyikan ya, bahwa driver itu dipotong Grab Bike hemat bukan untuk orderan yang hanya di bawah 2 km. Untuk orderan di atas 2 km itu harganya penumpang 10.500 membayar kepada Grab. 10.500 penumpang membayar, artinya Grab masih untung 100 perak ke penumpang untungnya. Tapi dia memotong lagi ke driver, yaitu memotong 2.000. Kalau seandainya tadi rata-rata 10 orderan itu dipotong 20.000, jadi satu orderan itu dipotong 2.000. Artinya penumpang atau biaya layanan untuk ojek online itu paling dekat, paling murahnya jadi berkurang, yang harusnya 10.400 menjadi 8.400. Nah, di sini namanya sudah memonopoli ya si Grab. Dan kalaulah ini terus terjadi dan dibiarkan, pemerintah nggak melihat dengan jelas ya, malah seolah-olah membiarkan, ini namanya sudah keterlaluan. Mereka bilang sesuai aturan yang mana yang mau mereka buat? Harusnya mereka dipidana kalau seperti itu. Kenapa? Ini yang dia makan, memang mereka promosi, tapi mereka memakan driver. Pernah kan dengar viral anggota DPR dari Partai Merah mengatakan motornya driver sendiri, ngisi bensinnya ngisi sendiri, terus untuk ganti oli, servis itu siapa yang bayar? Itu driver sendiri. Grab hanya nggak ngapa-ngapain udah motong 2.000 gitu loh, tambahan motong. Jadi mereka seolah-olah gua nggak ada motong loh, gua nggak ada, jangankan untuk potongan 20%, gua nggak ada motong loh katanya gitu kan ya. Tapi faktanya mereka memotong gitu. Dan ini rata-rata orderan Grab Bike hemat itu jarang sekali di bawah 2 km. Artinya
bahwa dia nggak ada mengcover untuk kerugian promo tersebut, hanya murni di driver sendiri yang mengcover untuk promo tersebut. Jadi memang kecerdasan atau licik lah bisa dikata, tahu dia ekonomi lagi sulit, ekonomi Indonesia lagi sulit, pengangguran banyak di mana-mana, sehingga mau nggak mau pasti mereka, kalau drivernya nggak mau driver hemat silahkan, masih ada driver lain. Dan faktanya memang benar, mereka buka pendaftaran terus, ada lagi driver baru 1 bulan, enak, mereka memang enak banget. Nah inilah kalau tidak ada pengawasan. Jadi buat pemerintah harusnya ini sudah jangan dibiarkan lagi ya. Dan kalau seandainya sudah nyampe pemerintah ini videonya, tolong cross check langsung ke lapangan, jangan hanya wacana-wacana di DPR tapi nggak ada aksinya gitu. Ini efeknya apa? Efeknya kalau dibiarkan terus, kemerosotan ekonomi. Kenapa? Gimana driver mau bayar pajaknya? Boro-boro mau bayar pajak, benerin motornya aja nggak bisa karena uang untuk memperbaiki motor, beli bensin, bahkan harus nahan lapar di jalanan. Banyak driver yang seperti itu. Kalau saya pribadi karena memang dari pagi sampai malam saya, makanya alhamdulillah masih ada nutup, tapi walaupun terasanya tuh luar biasa lelah ya. Beda dengan dulu. Dulu itu dari jam 6 pagi, setengah 6 pagi sampai jam 9. Dulu itu masih dapat 400, 4,5. Dan itu saya rasa wajar ya. Kenapa? Jam terbang kita berapa lama gitu, jam kerja kita. Jangan disamain dengan kerjaan kantoran. Wah, driver ojek banyak juga hasilnya. Ya beda. Bedanya kita murni pure usaha sendiri dengan waktu dan lebih banyak, waktu lebih banyak, tenaga atau biaya-biaya lain yang lebih banyak. Jadi kalau kerja kantoran dapatnya 4 juta dalam waktu 22 hari atau 5 juta sekarang, itu jauh lebih banyak sebenarnya dibandingkan dengan ojek online. Maka mohon banget pada pemerintah, patokannya untuk saat ini di Grab dulu ya, karena memang masih banyak aplikator lain yang bermasalah. Jadi fokus dulu di Grab saat ini, nanti akan saya sebar lagi masalah video atau aplikator-aplikator lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.